Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berjumpa dalam acara sarapan makanan yang sesungguhnya buat hati kita. Kita ada dalam bulan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Kalau saya lihat temanya yaitu terus melaju untuk Indonesia maju. Jadi pemerintah ini mencanangkan tema ini untuk 2045 ya. Jadi kita rindu Indonesia ini sebagai suatu negara yang maju bergerak. Nah, melaju di sini kalau dilihat di dalam Alkitab saya mencari tidak ada, tapi artinya dalam KBBI yaitu maju, meningkat. Kalau di dalam Alkitab kita temukan pengertiannya hampir sama dengan bertolak ke seberang. Saya akan bacakan suatu peristiwa di mana Yesus meredakan angin di Bud ya. Di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25 demikian. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghadap angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Nah, satu peristiwa yang sering kita dengar, tapi di sini saya yakin bahwa ada hal-hal yang baru yang ingin Tuhan bukakan kepada kita. Ya, Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi danau, ya, bertolak untuk menyeberangi danau. Nah, ketika itu di ayat lain Yesus berada di buritan, ya, di bagian belakang kapal. Ini menunjukkan bahwa murid-murid itu tidak menjadikan Yesus sebagai pemimpin, ya. Di sini firman Tuhan menasihatkan kita, jadikan Yesus sebagai pemimpin dalam hidup kita. Raja yang mengatur, menguasai seluruh kehidupan kita, langkah-langkah kita. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kita mau belajar, kalau kita berjalan, jadikan Yesus sebagai pemimpin. Ada hal-hal indah yang akan Tuhan tunjukkan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang tepat, ya, tidak jalan menurut kemauan kita sendiri. Hal yang kedua yaitu jangan sekali-kali membuat Yesus tertidur. Artinya biarkan Yesus itu bergerak dalam hidup kita, ya. Jangan biarkan Tuhan Yesus tertidur dalam aktivitas hidup kita, ya. Murid-murid mungkin membayangkan, ya, sebuah perjalanan yang menyenangkan. Karena Tuhan Yesus yang mengajak, mereka tenang. Oh, ada Tuhan Yesus, pasti aman. Nah, ternyata ya di danau itu ada satu peristiwa yang dikatakan berbahaya, ya. Murid-murid kemudian baru teringat bahwa Yesus ada di perahu itu dan langkah yang dilakukan murid-murid betul, ya. Yaitu murid-murid justru membangunkan Yesus. Ini menunjukkan satu hal, ya, pertobatan. Murid-murid mengakui bahwa dia sudah menempatkan Yesus tidak seharusnya, ya. Kalau kita tidak menempatkan Yesus di tempat yang tidak seharusnya dan membiarkan dia tertidur dalam kehidupan rohani kita,
maka iblislah yang menggerogoti hidup kita, yang senantiasa mengintimidasi kehidupan kita. Berikutnya, apa yang dilakukan murid-murid membangunkan Yesus, saya katakan tadi, bertobat, mengakui keberadaan Yesus ya. Dan yang dilakukan Yesus setelah bangun, Yesus tahu apa yang dilakukan, yaitu dia menghardik angin ribut. Dalam kehidupan kita sering ada angin ribut ya, permasalahan, peperangan rohani yang mungkin sangat menguras kehidupan, pemikiran kita ya, tenaga kita. Serahkan semuanya itu, bangunkan Yesus dalam hidup kita ya, agar dia sendiri yang mengatur, dia sendiri yang bekerja menyelesaikan semua permasalahan hidup kita. Dan yang terakhir peristiwa itu yaitu Tuhan Yesus menegur ketidakpercayaan murid-muridnya. Wong ada saya di sini, mengapa kalian tidak memiliki kepercayaan, tidak punya keyakinan bahwa Yesus sanggup untuk menyelesaikan segala hal dalam hidup kita ya. Apapun permasalahan hidup kita, Yesus jauh lebih besar. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk memiliki iman yang teguh. Ya, bagaimana mereka selama ini mengikut Tuhan Yesus ya. Dia dilatih ya, melalui peristiwa ini ada satu latihan bagi murid-murid. Kalau saya catat di sini ada 3 ya. Mengapa Tuhan Yesus seolah-olah membiarkan dan berdiam diri ya. Tuhan ingin murid-muridnya menyadari kelemahan mereka, bahwa ternyata manusia kita ini lemah ya. Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Yang kedua yaitu Tuhan menguji dan menguatkan iman para muridnya. Dan lalu hal yang ketiga yaitu Tuhan ingin menunjukkan kuasa dan memperkenalkan dirinya. Siapa sih Yesus itu yang seharusnya dalam kehidupan murid-muridnya dan kita semua. Bapak Ibu, di sini kita mau belajar, kalau kita mau maju, kita harus melaju, harus meningkat dalam kehidupan kerohanian kita. Mungkin memang banyak tantangan ya. Ketika kita ingin maju, suara iblis kadang menggerogoti kita. Kita mungkin sempat berhenti, tapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus menguasai kehidupan kita. Serahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan Yesus, sehingga Dia yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kita mau baca dalam 1 Timotius 4 ayat 15 dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Apa yang dikatakan perhatikanlah semuanya itu, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, yaitu hidup dalam kekudusan. Bagaimana pemikiran kita, langkah-langkah hidup kita berusaha sesuai dengan firman Allah. Melatih diri kita untuk beribadah, datang kepada Tuhan, dan ketekunan untuk meresponi anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita melaju untuk dapat meningkatkan kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang maju. Sama seperti yang dirindukan negara kita ya, pemerintahan di negara kita. Tentu ini semua untuk kemajuan bangsa kita. Demikian juga kehidupan rohani kita. Kita tentu merindukan satu kemajuan, peningkatan, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam setiap langkah hidup kita. Itu saja renungan pagi yang dapat saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan, dan bersama-sama kita melangkah untuk kemajuan rohani kita. Puji Tuhan, terima kasih.